Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Komunitas Guru Belajar Banyumas. Kali ini hadir saya mau ngobrol-ngobrol dengan Kang Isrodin, pengelola sekolah Pakis. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. MTS Pakis, ya. Anda ini sebagai pengelolanya, kepala sekolah, guru, dan sekali-kali jadi penjaga. Tapi kenapa Anda lebih suka dipanggil Kang? Ya karena saya lebih banyak jadi penjaganya, jadi lebih baik menjaga sambil belajar gitu daripada ya bukan berarti ya ada yang manggil Pak Guru, ada orang masyarakat, tapi secara pribadi saya memang tidak dan belum pantas dipanggil guru. Anda Jadi enak dipanggil Kang aja biar tambah akrab, tambah dekat. tanpa jarak gitu ya. Saya lihat anak-anak juga suka memanggil dengan panggilan Kang ya. MTS Pakis itu artinya apa Kang? MTS Pakis ini artinya lakune nyong rika pada ya mau. Wah, Jadi Pakis ini harapannya ya tujuannya menjadi milik semua orang yang mau datang gitu ya. yang mau datang, yang mau berbagi, yang mau peduli, yang mau menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan anak Pakis. Lakune nyong rika pada itu artinya Pakis ini bisa menjadi jembatan semua orang. Barangkali ada filosofinya tuh, Pakis sendiri. Ya filosofinya menjadi jalan semua orang, artinya baik anak-anak, peserta didik ataupun masyarakat atau relawan yang datang juga harus mendapatkan karakter Pakis. Apa itu Kang? Dari PAKIS-nya ini, P-nya? ini yang harapannya menjadi lakunya semua orang. P-nya itu piety, piety itu kesalehan. Terus A-nya itu achievement atau prestasi. K-nya ini knowledge Ya. pengetahuan. I-nya itu integrity atau integritas. S-nya itu sincerity atau keikhlasan. Tolong diterjemahkan satu-satu Kang, dari mulai piety tadi, P. Ya, kalau menerjemahkan, kalau secara pemaknaan di Pakis, ini karakter yang harus dimiliki dan harus didapat oleh anak-anak yang sedang belajar di Pakis. Karakter yang pertama itu karakter baik atau saleh. Piety itu kan artinya salehan. Kesalehan, Ya, baik. piety. Iya. Jadi untuk mendapatkan punya sikap yang baik, ini kan bukan hanya didapat di sekolah, tapi di semua perjalanan. Jadi mengartikan P-nya ini setiap kita harus menjadikan semua perjalanan hidup kita sebagai niat ibadah biar mendapatkan karakter yang baik. Berangkat ke sekolah nih, di jalan kok ketemu orang minta tolong, ya ditolong. Karena itu bagian dari perjalanan tadi yang akan membentuk karakter yang baik. Nah, yang kedua itu A. A itu apa? Achievement. Achievement. Artinya Pencapaian atau prestasi ya. prestasi. Jadi prestasi menurut kita itu semua orang yang mau berkreativitas dan bertanggung jawab atas karyanya sendiri. Itu baru namanya berprestasi. Berani bikin, dia berani merawat, berani bertanggung jawab. Bukan hanya bikin saja atau merencanakan saja, tapi bagaimana mampu melaksanakan, ya syukur bagai mendapatkan hasil seberapapun hasilnya itu namanya prestasi. Katakanlah contoh menanam, ya mulai dari nyemai, merawat, memanen, memasak, memakan bareng-bareng atau menjual atau bikin produk olahan yang lain, ini namanya prestasi. Jadi prestasinya itu bukan ranking juara satu. Ya. Oh, ya. Terus knowledge-nya Kang? Knowledge itu ilmu pengetahuan. Jadi di Pakis itu
selain 16 mata pelajaran Di yang K13 itu ya. diajarkan, ya, itu kita tidak pernah membatasi anak-anak belajar apapun saja, karena bagi kita belajar itu bebas, Mandiri. selagi ada yang bisa dipelajari dan ada sumber belajarnya, ya kita harus menerima. Masa orang mau memberikan ilmu, menyampaikan ilmu sesuatu terus kemudian kita menolak? Karena kita meyakini ilmu apapun itu akan pada saatnya akan bermanfaat dan digunakan, walaupun tidak untuk hari ini atau jangka pendek. Dan anak-anak sudah mulai mandiri dalam belajarnya ya. Anak-anak belajar secara mandiri, secara kelompok, dan ilmu yang dipelajari banyak hal yang di luar Kurikulum ya. kurikulum yang ada atau sesuai dengan mata pelajaran. Kalau I-nya apa ini? I-nya itu Integrity. atau integritas. Jadi anak-anak bagaimana kita itu punya sikap, punya dedikasi, punya integritas ini, bagaimana yang penting itu mulai dari mengendalikan dirinya sendiri. Belajar di sini, maka anak itu harus dia berani mengendalikan dirinya sendiri. Bagaimana belajar hari ini untuk belajar esok, untuk belajar ke depan, untuk memikirkan masa depan, bahwa bukan yang dipelajari hari ini hanya untuk hari ini, tapi bagaimana yang dipikirkan, yang dilakukan, ya, yang ditulis, yang diperintahkan, itu bagaimana bisa sesuai dengan keseharian. Jadi integritas. Untuk S-nya? S-nya ini memang fondasi karakter yang bagi saya secara pribadi masih cukup banyak belajar bagaimana kemudian, ya, ikhlas ini kan indikatornya susah. Ya. Keikhlasan yang seperti apa gitu. Orang sudah ikhlas, sudah menerima, tapi habis itu mohon maaf zamannya medsos dan sebagainya. Kita bermaksud tidak kemudian menunjukkan ketidakikhlasan, tapi orang lain mungkin saja menilai oh orang ikhlas dan sebagainya karena dunia media atau medsos. Nah, keikhlasan di sini kalau di kita bagaimana kemudian punya prinsip apapun kita terima, kondisi apapun, suasana apapun, belajarnya model apapun, ya, kita harus terima dulu kondisi kita, seminim apapun atau semewah apapun kita terima. Bersyukur gitu ya. Bersyukur, hidup, tinggal, lahir di desa ya harus diterima, nggak usah protes. Apapun kondisinya. Apapun kondisi. Terus kesimpulannya Pakis itu gimana, Kang? Nah, kesimpulannya bagaimana kemudian orang, katakanlah 5 karakter ini bisa dijadikan bekal hidup, insya Allah bisa menyesuaikan dalam kondisi zaman apapun. Orangnya pasti punya kepribadian baik, bertanggung jawab, ya, mau melakukan apapun karena prinsip bagi kita kan belajar melakukan, ini prestasi. Ilmunya luas, wawasannya luas, itu kan karakter yang ketiga ini. Karakter yang keempat sudah punya ilmu, mau melakukan, orangnya baik, memikirnya jangka panjang, punya integritas. Jadi lakune inyong pada ya, Kang? Itu terjemahannya gimana? Lakune inyong rika pada? Ya, Pakis ini bisa menjadi salah satu jembatan semua orang untuk berbuat baik ya. Mendapatkan itu. Oh iya. Untuk mendapatkan kebaikan ataupun memberikan kebaikan melalui Pakis. Sekolah ini kan awalnya didirikan oleh para relawan ya. Teman-teman yang sangat peduli pada pendidikan, khususnya masyarakat di desa hutan, di mana waktu itu 2013 akses masuk ke sini itu sangat susah. Di samping jalannya belum bagus, juga tidak ada sinyal sampai sekarang. Dan anak di sini luar biasa untuk mendapatkan sinyal, harus naik bukit, naik pohon untuk mengikuti ujian semester online di masa pandemi ini. Nah, sekolah ini kan sekolah
gratis ya Kang, artinya tidak berbayar. Tidak. Terus untuk operasionalnya gimana ini? Ya operasional masih ada yang secara swadaya, artinya kita selaku penanggung jawab ya masih bisa terbackup, Masih. artinya masih terjangkau. Ya walaupun tidak ada donatur tetap dan sebagainya. Ya, donatur tetapnya ya yang maha kaya. Alhamdulillah, Masya Allah. Artinya semua dari para relawan ya. Relawan, dan di sini nggak ada sistem bayaran. Nggak ada guru, nggak ada relawan yang dibayar. Mereka datang silih berganti ya, Silih berganti. mengajar anak-anak dengan Jadi segala latar belakang ilmu yang berbeda. berbeda-beda. Jadi anak-anak di sini malah dikatakan lebih beruntung dari sekolah yang lain ya. Bisa juga. Karena dia tidak hanya belajar Temannya kurikulum 13, tapi ilmu lain yang dibawa oleh relawan. Apa saja itu Kang? Ya contoh belajar dengan teman-teman mahasiswa peternakan, otomatis belajar peternakan. Belajar IT dengan mahasiswa teknologi. Belajar sosiologi, belajar dengan dosen mahasiswa sosiologi. Belajar bahasa Inggris juga ya bahasa dengan Inggris, belajar bahasa teman-teman unsur. Mandarin, belajar fotografi, belajar Fotografi. menulis, YouTuber juga ya. iya belajar menulis. Dan saya dan teman-teman ya kemampuannya baru sedang belajar. Jadi, semua kegiatan kita mencoba kita dokumentasikan. Dokumentasikan dalam bentuk foto, video yang kita upload di media sosial. Nah, jejak digitalnya kan sudah banyak sekali nih Kang. Nah, teman-teman yang ingin mengetahui sekolah pakis ini bisa mengeksplor kemana Kang? Di Instagram? Instagram ada di @petani_pakis. Petani Pakis. Di YouTube juga di Petani Pakis. Petani Pakis. Kemudian di Facebook ya ada Kang Isrodin. Saya Kang Isrodin, ada halaman Petani Pakis. Halaman Petani Pakis. Ngomong-ngomong petani nih, saya pernah dengar yel-yel mereka luar biasa. Bisa disampaikan. Jadi Saya petani. di Pakis ini 5 karakter tadi Pakis itu implementasi pembelajarannya itu melalui 3 hal. Mulai meyakinkan kepada diri yang itu menjadi kode etik belajarnya anak-anak Pakis, bahwa setiap saya adalah petani. Setiap saya adalah petani. Setiap petani harus mau dan mampu menjadi pemimpin. Setiap petani harus mau dan mampu jadi pemimpin. Terus kemudian setiap saya adalah pemimpin. Setiap saya adalah pemimpin, luar Setiap biasa. pemimpin harus mau dan mampu menjadi pemikir. Dan petani itu ada CEO ya. Iya, jadi pemikir ini kemudian bagaimana mampu memikirkan petani. Ya, Petani juga punya kesempatan jadi pemimpin. betul. Pemimpin perusahaan di mana anak buahnya adalah tanaman itu sendiri yang tugasnya tumbuh dan berkembang, dan petaninya tinggal memanen saja. Luar biasa. Nah, di sini basisnya itu agroforestry, itu maksudnya apa? Ya tadi identik, bukan sekedar identik, Petani Pakis. Petani Kenapa Pakis. nama medianya Petani Pakis? Dan ya kita itu petani, basic kita petani. Anak-anak basicnya petani, desa hutan ini petani. Petani juga. Anak-anak pembelajarannya tidak terlepas dari dunia agroforestry. Agroforestry itu dunia tentang penggabungan antara pertanian, kehutanan, ada peternakan, ada perikanan. Jadi nanti anak itu kecenderungan minatnya di mana gitu ya? Iya, itu hal-hal terkait dengan agroforestry ini ya hampir setiap saat dilakukan oleh mereka di lingkungan praktis atau di tempat-tempat praktek pembelajaran. Jadi sudah menerapkan diferensiasi bahwa setiap anak itu unik. Mereka punya bakat masing-masing yang bisa jadi berbeda.
Terus ini Kang, saya tuh tertarik melihat Instagramnya petani pakis itu, wah foto-fotonya ngeri-ngeri deh. Sekelas dengan fotografer profesional, dan kabarnya sekolah pakis ini termasuk kontributor untuk Atlas Burung Indonesia. Ya, itu bagian dari tadi pembelajaran. Jadi sumber belajar di lingkungan kita itu sangat memungkinkan. Belajar biologi, ya belajar mengenal lingkungan, gitu. Langsung praktek, Praktek langsung mengenali keanekaragaman baik flora ataupun fauna. Nah, yang cukup intens kan memang belajar fotografi, tapi bukan sekedar motret. Ada yang seringkali belajar motretnya juga tergantung tema. Ada yang tema bagaimana memotret kehidupan, human interest-nya. Human interest. Hanya sebagai pembelajaran mengevaluasi bagaimana moto yang cukup bagus, angle-nya dan sebagainya. Nah, kalau pendataan burung ini lebih ke skill, siapa minat yang lebih mendalam ya. Itu ya pasti dipegangi kamera. Begitu ya. Itu targetan pendataan yang kelak ke depan menjadi ya terdokumentasi menjadi buku pakis, jadi keanekaragaman itu pakis. Di samping itu anak-anak di sini juga mulai diajarkan soal kemandirian. Ya memang anak desa ya harus mandiri. Oh gitu ya. Iya. Nggak boleh manja. Oh iya betul. Pakis sudah membuktikan bahwa setiap kendala itu satu tantangan yang menarik dalam belajar ya. Iya, tantangan yang cukup berat. Kita pernah belajar eksplorasi di Jakarta selama 5 hari. Kan tidak sebentar. Kolaborasi dengan komunitas OASE ya, homeschooling. Itu juga bagian dari tadi pembelajaran memerdekakan anak-anak. Selain dia mengetahui tempat tinggalnya, ya cobalah mengenali ibu kota seberapa ininya sebagai sumber belajar. Bukan piknik tapi eksplorasi. Benar-benar belajar ya. Belajar mengenal transportasi dari berangkat, naik lift dan lain sebagainya. Menggunakan KRL. Harapannya ya itu tadi 5 karakter pakis ini ke depan bisa menjadi bekal untuk hidup dan kehidupan mereka. Tentu dengan kondisi zaman yang cepat sekali berubah, insya Allah 5 karakter ini bisa diterapkan dan bisa untuk menyesuaikan. Ya, membangun Indonesia dari desa. Terima kasih bincang-bincangnya Kang. Sama-sama. Terima kasih sekali Merdeka Belajar, tetap Merdeka Belajar.